Lantas bagaimana penyelidikan serta pemeriksaan terhadap 17 orang yang ditangkap kemarin? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak. Selamat sore Pak Reonald. Selamat sore Mas Valentinus. Baik, Pak Reonald, hingga saat ini bagaimana proses penyelidikan terkait kasus ini? Pendalamannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas. Kami jelaskan dulu bahwa kemarin hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 Polda Metro Jaya melakukan kegiatan operasi premanisme ya dalam peristiwa penguasaan lahan milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah, ini kegiatan kemarin ini gabungan antara Polda Metro Jaya dengan Polres Tangerang Selatan, yang mana dipimpin langsung oleh Bapak Karo. Nah, jadi ini bermula pukul 13.10, di mana 8 orang personil BMKG RI yang dipimpin oleh Inspektorat BMKG, Saudara Asrul, itu mendatangi lokasi yang mana tujuannya adalah untuk melakukan penguasaan fisik bidang tanah tersebut, namun mendapatkan penolakan dari oknum anggota ormas, bahkan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari oknum anggota ormas dan masyarakat yang mengaku ahli waris. Kemudian pukul 15.30 kurang lebih, itu BMKG RI mendatangkan satu alat berat, eskavator, dan mendapatkan penghalangan dan penghadangan untuk memasuki lokasi oleh kelompok tersebut. Oleh sebab itu, BMKG menyampaikan kepada Polda Metro Jaya tentang kegiatan ini, dan pukul 16, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Selatan hadir di TKP untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi, baik orang maupun barang bukti yang ada di TKP. Dan pada pukul 17 itu BMKG dibantu Satpol PP Pemda Tangerang Selatan melakukan penertiban bangunan dan benda lain yang ada di atas bidang tanah milik BMKG RI yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus nomor W29U4-HT.0404-3 Romawi 2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal penjelasan terkait BMKG RI tidak perlu melakukan permohonan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan pendampingan tim gabungan Polda dan Polres Tangsel, Polda Metro Jaya dan Polres Tangsel dan Satpol PP. Demikian Mas. Baik, lalu soal status dari 17 orang yang ditangkap kemarin, termasuk 11 oknum anggota ormas dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris. Saat ini bagaimana status mereka, Pak Reonald? Ya, kemarin betul kita amankan 17 orang, yang mana 6 yang mengaku ahli waris, 11 oknum anggota ormas, dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan pendalaman yang dalam waktu dekat ini, mungkin malam ini akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan status kepada 17 orang tersebut, Mas. Baik, apakah polisi sudah menetapkan pasal-pasal untuk menjerat ke-17 orang tersebut, Pak Reonald? Ya, pasal yang kita terapkan adalah di mana 17 orang tersebut diduga melakukan tindak pidana memasuki perkaraan orang lain tanpa izin yang berhak atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 167 KUHP dan atau pasal 385 dan atau pasal 170 KUHP, Mas. Yang mana ancaman hukumannya 5 tahun, Mas. Demikian, Mas. Oke. Baik. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti. Apakah polisi menemukan adanya indikasi lain seperti pemerasan atau pengelolaan lahan secara ilegal? Seperti apa, Pak Reonald? Ya,
Jadi kemarin pada saat kita hadir di TKP dan penyidik menyaksikan langsung bahwa dan kita amankan bahwa terdapat surat perjanjian sewa usaha tanggal 15 April tahun 2025 yang ditandatangani oleh MYT dan IW. Kemudian bukti transfer dari penyewa kepada MYT dan K, yaitu oknum anggota Ormas, kemudian bendera Ormas dan plang Ormas, kemudian 1 unit mobil Fortuner hitam, 4 unit kendaraan roda 2, bambu runcing yang di ujungnya ada paku, kemudian beberapa senjata tajam, kupon parkir atas nama Ormas dengan inisial GJ, ya, dan di situ kita mendapatkan beberapa bukti transfer yang bisa kita buktikan saat ini adalah 3.500.000 yang mana yang bersangkutan usaha pecel lele atau tempat makan, dan kepada masyarakat yang penjual hewan kurban, satwa kurban itu diminta pungutan liar sebesar 22 juta sampai dengan hari kurban, Mas, gitu, Mas. Pihak Ormas mengklaim hanya mendampingi pendamping hukum dan advokasi ahli waris yang mempunyai dokumen kepemilikan lahan ini. Ini seperti apa, Pak, pantauan dari pihak kepolisian? Ya, kita akan buktikan nanti bagaimana keterkaitan dari oknum ormas tersebut. Ya, kita tidak bisa berandai-andai, Mas, karena kita harus bicara berdasarkan fakta dan kesesuaian dari beberapa keterangan dan alat bukti yang kita dapatkan. Yang pasti pihak oknum ormas GJ dan masyarakat sekitar yang mengaku adalah ahli waris itu melakukan dugaan tindak pidana kepada BMKGRI saat menetapkan lahannya. Kemudian kemarin merupakan operasi preman, ya, operasi premanisme yang sebagai komitmen dari Polda Metro Jaya bahwa tidak ada satu tempat pun, tidak ada toleransi sedikit apapun, tidak boleh ada toleransi sedikit apapun kepada oknum-oknum ormas, ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik premanisme di wilayah Polda Metro Jaya. Negara harus hadir di dalam hal ini. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya siap untuk mengamankan dan untuk menindak segala bentuk premanisme yang terjadi di Polda Metro Jaya, Mas. Baik, artinya apakah ada investigasi lebih lanjut terkait keabsahan dokumen yang diklaim oleh pihak yang mengaku ahli waris seperti yang tertera pada plang begitu ya, tanah milik ahli waris R bin S, Pak Ronald? Ya, itu kalau itu sudah pasti kita tetap akan dalami, ya, kita akan periksa, kita akan coba teliti lagi bagaimana keabsahan surat yang diajukan sebagai alas hak dari yang bersangkutan, ya, yang mana nanti kita lihat pembuktiannya, ya, apakah penyidik bisa atau menentukan siapa nanti pelaku dalam perbuatan tidak pidana ini. Baik, terima kasih Pak Ronald Simanjuntak sudah memberikan keterangan dalam Prime Time News pada sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.